Mengejutkan, Shin Tae-yong berani targetkan Indonesia finish di posisi ini di kualifikasi Piala Dunia 2026, siap kejutkan Jepang dan Australia. Indra Syafri bongkar strategi rahasia untuk hadapi Kamboja, jangan anggap enteng ancaman di Piala AFF U19. Mengejutkan, 3 klub Liga Belanda yang siap jadi pelabuhan baru Justin Hubner, nomor 1 bikin nostalgia. Berikut ini ulasan menariknya. Kabar gembira untuk timnas Indonesia. Ivar Jenner bersinar di Utrecht, calon striker Garuda cetak gol spektakuler. Rumor kembali mencuat ke permukaan, Park Hang-seo jadi pelatih Malaysia kah? Momok Shin Tae-yong siap bikin geger Asia Tenggara. FIFA tunda sanksi Israel, drama sepak bola Olimpiade Paris 2024 memanas. Berikut ini fakta mengejutkannya. Stadion Indonesia dikritik pedas media Vietnam, bau sampah dan lampu mati jadi sorotan di Piala AFF U19 2024. Gempar, Kim Pen-gon dikabarkan harus bayar denda 10 miliar karena tinggalkan timnas Malaysia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mengejutkan, Shin Tae-yong berani targetkan Indonesia finish di posisi ini di kualifikasi Piala Dunia 2026, siap kejutkan Jepang dan Australia. Realistis atau nekat? Shin Tae-yong siapkan timnas Indonesia bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih andalan timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan target ambisius untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam perjalanan epik ini, timnas Indonesia akan berhadapan dengan raksasa sepak bola seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. 3 dari tim ini bahkan sudah memastikan tempat di Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir, menandakan bahwa tantangan yang dihadapi timnas Indonesia sangatlah berat. Pertempuran menuju putaran final Piala Dunia 2026 hanya memberikan 2 tiket otomatis untuk 2 tim teratas di grup. Tim yang berada di posisi ketiga dan keempat harus berjuang melalui ronde keempat yang lebih menantang. Dengan jadwal yang sudah diatur, timnas Indonesia siap memulai perjalanannya yang mendebarkan dari September 2024 hingga Juni 2025, dimulai dengan pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Meski sadar akan beratnya jalan yang harus ditempuh, Shin Tae-yong tetap bersikap realistis mengenai peluang timnya. Pelatih asal Korea Selatan ini memilih untuk tidak menargetkan 2 posisi teratas. Sebaliknya, ia fokus pada posisi 3 atau 4, yang berarti harus melalui ronde keempat atau playoff antar benua untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Menurut saya, tidak masalah jika kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya yang diambil dari kanal YouTube Lee Kyung-kyu. Lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Situasi saling mengalahkan akan membuat persaingan lebih menarik. Shin Tae-yong juga secara terbuka mengakui bahwa Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos dari grup ini. Namun target utamanya tetap berada di posisi ketiga atau keempat dengan harapan bisa mendapatkan tiket melalui jalur playoff. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket, jika tidak kami akan bermain di playoff dengan tiket 0.5, tambahnya. Menghadapi lawan-lawan tangguh, Shin Tae-yong tetap rendah hati namun optimis. Ia menekankan pentingnya tidak meremehkan timnas Indonesia yang kini memiliki kondisi fisik hampir setara dengan Australia dan Korea Selatan. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, ujar Shin Tae-yong. Harus dievaluasi dengan hati-hati. Menurut saya, kami harus pergi bagaimanapun caranya. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyoroti bahwa tim Indonesia tidak kalah secara fisik. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik.
Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia bahkan 3 cm lebih tinggi, jelasnya dengan penuh keyakinan. Dengan tekad baja dan strategi yang matang, Shin Tae-yong siap membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah keajaiban terjadi? Mari kita tunggu dan saksikan perjalanan penuh drama ini. Indra Syafri bongkar strategi rahasia untuk hadapi Kamboja, jangan anggap enteng ancaman di Piala AFF U19. Indra Syafri ungkap analisa mendalam tentang Kamboja, siapkan strategi ciamik untuk laga krusial. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganalisis permainan Kamboja meski hanya sebentar sebelum laga pertama anak asuhnya melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saya sempat mengintip permainan Kamboja sekitar 40 hingga 41 menit di babak pertama karena saya harus segera berkumpul dengan pemain, ujar Coach Indra dalam keterangannya di Surabaya, Jumat. Meskipun analisisnya singkat, Indra Syafri tetap menganggap pertandingan melawan Kamboja pada laga kedua penyisihan grup A bukanlah tantangan yang bisa dianggap enteng. Saya setuju bahwa Kamboja jangan dianggap remeh. Saya selalu meminta kepada para pemain untuk menjaga performa mereka di grup ini, karena yang lolos ke semifinal cuma satu, tegasnya. Indra Syafri berpesan kepada anak asuhnya untuk tetap waspada dan serius dalam menghadapi dua laga berikutnya. Satu kali saja lengah bisa berbahaya buat kami nanti. Jadi kami harus lebih serius saat melawan Kamboja, apalagi menghadapi Timor Leste, tutur pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Selain itu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga mengisyaratkan akan merotasi sejumlah pemain saat menghadapi skuad asuhan PA Sobhaktra. Belum bisa saya bocorkan, intinya kami masih mencari komposisi terbaik di fase grup ini. Besok saat melawan Kamboja, saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain, ungkap Coach Indra. Tak hanya itu, Indra Syafri yang pernah membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U19 pada 2013 juga berpesan kepada pemainnya agar tidak sekali-kali meremehkan setiap laga. Hal itu sangat penting untuk perkembangan mental mereka. Apalagi ini pemain-pemain muda yang harus terus dijaga mental juara dan pemenangnya. Itu yang harus selalu dipahami, kata pelatih yang pernah meraih penghargaan antara Achievement Award 2013. Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga kedua penyisihan grup A ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF U19 di Stadion GBT Surabaya. Sabtu 20 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, Timnas Filipina akan menantang Timor Leste di stadion yang sama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Akankah strategi rahasia Coach Indra membawa Timnas Indonesia U19 melangkah lebih jauh di Piala AFF U19? Mari kita nantikan aksi mereka di lapangan. Mengejutkan, 3 klub Liga Belanda yang siap jadi pelabuhan baru Justin Hubner nomor 1 bikin nostalgia. Berikut ini ulasan menariknya. 3 klub Liga Belanda ini bisa jadi pelabuhan baru Justin Hubner, klub nomor 3 penuh kenangan. 3 klub Liga Belanda potensial menjadi rumah baru bagi Justin Hubner setelah kembali dari masa peminjamannya di Cerezo, Osaka, Jepang, dan diulas secara mendalam oleh Okezone. Justin Hubner ditarik lebih awal oleh Wolverhampton Wanderers karena minimnya waktu bermain di Cerezo, Osaka. Kini masa depannya di Wolverhampton juga tidak pasti, sehingga opsi peminjaman kembali menjadi sangat mungkin untuk meningkatkan skill back berusia 20 tahun ini. Okezone mengidentifikasi 3 klub Liga Belanda yang bisa menjadi calon kuat tempat Justin Hubner berlabuh. Apakah klub-klub tersebut? 1. ADO Den Haag. Justin Hubner tidak akan mengalami kesulitan beradaptasi di ADO Den Haag. Pelatih ADO Den Haag dari Jakalezic memiliki pengalaman luas menangani berbagai klub Liga Belanda dan memahami karakter pemain berdarah Belanda seperti Justin.
Kalesic juga memiliki pengalaman melatih di Liga Indonesia dengan membawa PSM Makassar meraih juara Piala Indonesia 2019, menambah nilai lebih bagi Justin untuk berkembang di bawah asuhannya. 2. FC Emmen. FC Emmen menjadi pilihan potensial bagi Justin Hubner meski hanya sebagai pemain pinjaman. Seperti ADO Den Haag, FC Emmen berpeluang besar promosi ke Liga 1 Belanda musim 2025 hingga 2026 berkat kualitas pemain yang dimiliki. Selain itu, FC Emmen dikenal memiliki pemain keturunan Indonesia. Contohnya, Ole Roemeny yang pernah bermain di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023 dan Tim Gapens yang sedang menjalani proses naturalisasi. Memperkuat FC Emmen di Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024. 3. FC Den Bosch. FC Den Bosch adalah klub masa kecil Justin Hubner, tempat ia berkarier di tim junior dari 2017 hingga 2020 sebelum pindah ke Wolverhampton U18 pada 2020. Kembali ke klub yang sudah dikenal bisa menjadi langkah strategis bagi Hubner untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan stabil. Menarik untuk dinantikan klub mana yang akan dibela Justin Hubner pada musim 2024 hingga 2025. Akankah pelatih Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neill, membuat keputusan mengejutkan dengan mengandalkan Justin Hubner sebagai pengganti bek andalan mereka yang baru saja pindah ke West Ham United, Max Kilman? Saksikan perkembangan selanjutnya dan jangan lewatkan update terbaru seputar masa depan pemain muda berbakat ini. Kabar gembira untuk timnas Indonesia. Ivar Jenner bersinar di Utrecht, calon striker Garuda cetak gol spektakuler. Ivar Jenner bersinar di Utrecht, Ole Roemeny cetak gol, pertanda baik untuk timnas Indonesia. Berita baik menghampiri timnas Indonesia dari kancah sepak bola Belanda. Klub Eredivisie FC Utrecht memainkan Ivar Jenner dalam laga pramusim. Dengan gelandang muda ini bahkan dipercaya sebagai starter. Tidak hanya Jenner, Ole Roemeny, pemain keturunan Indonesia lainnya juga turut tampil sejak awal dalam pertandingan melawan Al Rayyan di Sport Park Linkwijk, Utrecht, Belanda pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. FC Utrecht meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 dan Jenner tampil memukau dalam 45 menit pertama sebagai katalisator tim. Gelandang berusia 19 tahun ini, yang saat ini berstatus pemain Jong Utrecht atau FC Utrecht U21 di Eerste Divisie Liga 2 Belanda musim 2024 hingga 2025, menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi bagian reguler dari tim utama. Pada babak kedua, Jenner digantikan oleh Zidane Iqbal, mantan pemain Manchester United, namun kontribusinya sudah cukup untuk menegaskan kualitasnya di mata pelatih. Sementara itu, Ole Roemeny tidak hanya tampil sebagai starter, tetapi juga sukses mencetak 1 gol sebagai winger kanan. Penampilannya yang impresif di masa pramusim meningkatkan peluangnya untuk menjadi pemain reguler di tim utama FC Utrecht musim 2024/2025. Setelah musim 2023 hingga 2024 yang kurang memuaskan dengan hanya 1 gol dari 15 laga di Liga 1 Belanda, Roemeny tampaknya bertekad untuk memperbaiki catatannya. Kehadiran Roemeny di timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat lini serang skuad Garuda, terutama dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menghadapi tantangan berat di grup C, bersaing dengan tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ketiga tim pertama adalah kontestan Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir, menjadikan grup ini sebagai grup neraka. Dengan performa gemilang dari Ivar Jenner dan Ole Roemeny di pramusim, harapan tinggi ditujukan kepada mereka untuk bergabung dan memperkuat timnas Indonesia dalam kompetisi mendatang. Apakah bintang-bintang muda ini akan membawa kejayaan bagi Garuda? Mari kita nantikan aksinya. Rumor kembali mencuat ke permukaan, Park Hang-seo jadi pelatih Malaysia kah? Momok Shin Tae-yong siap bikin geger Asia Tenggara.
Park Hang-seo dianggap cocok latih Malaysia. Momok Shin Tae-yong kembali beraksi. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Park Hang-seo yang selama ini menjadi momok bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk melatih timnas Malaysia setelah Kim Pen-gon mengundurkan diri. Pendapat ini disampaikan oleh analis olahraga Malaysia, Datuk DR Pekan Ramli, yang melihat Park Hang-seo sebagai sosok yang tepat untuk membawa Harimau Malaya ke level berikutnya. Hang-seo mungkin bisa dipertimbangkan oleh FAM Asosiasi Sepak Bola Malaysia karena dia tidak hanya membangun tim Vietnam ke arah yang lebih baik tetapi juga membentuk karakter pemain itu sendiri, kata Pekan Ramli dalam wawancaranya dengan Stadium Astro. Ia menekankan bahwa tugas pelatih tidak hanya sebatas melatih di lapangan, tetapi juga menciptakan disiplin dan semangat juang di antara para pemain. Park Hang-seo yang pernah melatih timnas Vietnam memang dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan keras. Meski gaya bermain yang kuat dan tegas kadang dikritik, Pekan Ramli menegaskan bahwa dalam sepak bola modern, karakter tersebut sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Sebelumnya, Park Hang-seo dikabarkan menolak tawaran dari timnas India dan Kamboja. Saat melatih Vietnam, ia kerap menjadi batu sandungan bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Dalam 5 pertemuan terakhir, Shin Tae-yong tidak pernah berhasil mengalahkan Vietnam yang dilatih Park Hang-seo. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia kalah 0-4 dari Vietnam. Di Piala AFF edisi 2020, pertandingan berakhir imbang 0-0. Di SEA Games 2021, Indonesia kalah 0 hingga 3 dari Vietnam. Pada semifinal Piala AFF edisi 2022, laga pertama berakhir imbang 0-0, namun pada leg kedua, Vietnam menang 2-0. Pekan Ramli juga menegaskan bahwa FAM tidak menutup kemungkinan memilih pelatih lokal. Namun ia menekankan bahwa Malaysia membutuhkan pelatih yang berkaliber dan berwibawa tinggi, yang memahami pola permainan internasional dan mampu menyusun strategi yang tepat. Apakah Park Hang-seo akan kembali bertemu dengan Shin Tae-yong di panggung Asia Tenggara, kali ini sebagai pelatih Malaysia? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, kedatangan Park Hang-seo ke Malaysia bisa membawa dinamika baru yang menarik dalam persaingan sepak bola di kawasan ini. FIFA tunda sanksi Israel, drama sepak bola Olimpiade Paris 2024 memanas. Berikut ini fakta mengejutkannya. FIFA tunda sanksi ke Israel, timnas Israel tetap bertanding di Olimpiade Paris 2024. Kabar terbaru dari dunia sepak bola internasional, FIFA memutuskan untuk menunda sanksi yang diminta oleh Palestina terhadap Israel. Penundaan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2024, memungkinkan timnas Israel untuk tetap berpartisipasi dalam cabang olahraga sepak bola di Olimpiade Paris 2024. Federasi Sepak Bola Palestina mengajukan permohonan pada Mei 2024 meminta FIFA membekukan Israel dari semua kegiatan sepak bola. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap serangan Israel di jalur Gaza dan tepi barat yang menyebabkan banyak korban jiwa. FIFA sempat menyatakan akan mengambil tindakan sebelum Olimpiade Paris 2024 dimulai dalam kongres yang diadakan pada Mei 2024. Namun, FIFA kini memastikan akan menunda pemberian keputusan tersebut. Dengan penundaan hingga 31 Agustus 2024, timnas Israel dipastikan bisa berlaga di cabang olahraga sepak bola Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Pertandingan sepak bola pria sendiri akan dimulai pada 24 Juli 2024. Di fase grup Olimpiade Paris 2024, timnas Israel tergabung di grup D bersama Jepang, Paraguay, dan Mali. Penilaian hukum independen atas proposal Asosiasi Sepak Bola Palestina terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel akan diserahkan kepada Dewan FIFA pada tanggal 20 Juli 2024. Bunyi pernyataan FIFA di akun X resmi mereka. Dikutip Jumat 19 Juli. Menyusul permintaan perpanjangan dari kedua belah pihak untuk menyerahkan posisi masing-masing yang dikabulkan oleh FIFA, diperlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proses ini dengan hati-hati dan lengkap, lanjutnya.
Penilaian tersebut akan diberikan kepada Dewan FIFA untuk keputusan selanjutnya paling lambat 31 Agustus 2024. FIFA mengucapkan terima kasih kepada kedua asosiasi anggota atas dukungan dan kerja sama mereka, pungkas FIFA. Drama ini menambah ketegangan dalam persiapan Olimpiade Paris 2024, di mana sepak bola menjadi salah satu cabang yang paling dinantikan. Apakah keputusan final FIFA nantinya akan mengubah peta persaingan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Stadion Indonesia dikritik pedas media Vietnam, bau sampah dan lampu mati jadi sorotan di Piala AFF U19 2024. Media Vietnam sindir dua stadion Indonesia yang jadi tuan rumah Piala AFF U19 2024. Media Vietnam The Tao 247 baru-baru ini melontarkan kritik tajam terhadap dua stadion Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024. Mereka menyebut adanya kekurangan signifikan di Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora Bung Tomo dianggap bermasalah karena sering mengeluarkan bau tak sedap akibat lokasinya yang dekat dengan tempat pembuangan akhir Benowo. Sementara itu, Stadion Gelora 10 November menjadi sorotan karena lampu stadion yang tidak menyala dengan sempurna menyebabkan kondisi pencahayaan yang buruk. Kritikan ini muncul setelah timnas Vietnam U19 bermain di Stadion Gelora 10 November dan secara mengejutkan ditahan imbang oleh timnas Myanmar U19 dengan skor 1-1 dalam laga pertama grup B Piala AFF U19 2024. The Tao 247 menulis Vietnam U19 direpotkan tuan rumah Indonesia karena bermain di stadion gelap. Kualitas organisasi Stadion 10 November Indonesia tidak terjamin, khususnya masalah pencahayaan. Lebih lanjut, media Vietnam ini menambahkan, kualitas stadion cukup buruk, khususnya kualitas pencahayaan. Timnas Vietnam U19 dan Timnas Myanmar U19 bermain dalam kondisi yang cukup gelap. Lapangan hanya diterangi cahaya di ujung gawang, namun bagian tengah lapangan tidak terjangkau. Mereka juga mengkritik kondisi di Stadion Gelora Bung Tomo, tempat timnas Vietnam U19 akan menghadapi timnas Laos U19 dalam laga terakhir grup B. Stadion Gelora Bung Tomo letaknya sangat dekat dengan TPA Benowo, yang mana jaraknya hanya sekira ratusan meter saja. Harus bermain di dekat TPA pasti berdampak kepada pemain karena bau busuknya, tulis The Tao 247. Meskipun pemerintah setempat telah mencoba mengatasi bau sampah dengan menyebarkan bahan kimia, media Vietnam ini menegaskan bahwa upaya tersebut belum terlalu efektif. Terlepas dari kritik tersebut, Indonesia, dalam hal ini PSSI, telah berusaha maksimal menjadi tuan rumah yang baik. Bahkan mereka berani menggunakan video assistant referee mulai babak semifinal demi menegakkan integritas turnamen. Tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, timnas Indonesia U19 juga menunjukkan prestasi gemilang. Mereka membuka Piala AFF U19 2024 dengan kemenangan telak 6-0 atas timnas Filipina U19 di matchday pertama grup A. Hal ini menambah semangat dan harapan bahwa Indonesia akan terus berprestasi baik sebagai tuan rumah maupun dalam kompetisi itu sendiri. Gempar, Kim Pen Gon dikabarkan harus bayar denda 10 miliar karena tinggalkan timnas Malaysia. Pelatih timnas Malaysia Kim Pen Gon dikabarkan harus bayar denda fantastis usai mundur. Pelatih Kim Pen Gon dikabarkan harus membayar denda besar setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih timnas Malaysia. Pengunduran diri ini terjadi pada Selasa 16 Juli dan mengejutkan banyak pihak karena Kim Pen Gon tidak menjelaskan secara detail alasan kepergiannya. Pelatih asal Korea Selatan ini hanya meminta maaf kepada seluruh pecinta sepak bola Malaysia atas keputusannya. Dalam pesannya, Kim Pen Gon menyampaikan, "Hari ini saya memiliki pesan sedih dan menyesal untuk dibagikan kepada semua orang. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih kepala tim sepak bola nasional Malaysia karena komitmen pribadi saya. Saya meminta maaf atas kekecewaan yang mungkin terjadi kepada semua orang.
Tidak lama setelah pengunduran dirinya, beredar kabar di media sosial bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia akan menuntut kompensasi dari Kim Pengon. Kabar tersebut menyebutkan bahwa FAM meminta Kim Pengon membayar 3 juta ringgit atau sekitar 10 miliar rupiah karena meninggalkan tim sebelum kontraknya selesai. Namun, kabar ini segera dibantah oleh pihak FAM. Datuk Yusof Mahadi, Wakil Presiden FAM, menjelaskan bahwa perpisahan Kim Pengon dengan timnas Malaysia terjadi secara damai. Ia menegaskan bahwa Kim Pengon tidak perlu membayar ganti rugi dan pihaknya menghargai keputusan pelatih tersebut. Yusof menyatakan biasanya kewajiban kontraktual antara pengusaha dan karyawan menentukan kompensasi saat kontrak berakhir atau karyawan diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun dalam kasus Kim Pengon, kedua belah pihak berpisah secara damai dengan FAM mengakui upayanya dalam meningkatkan kualitas Harimau Malaya selama 2 tahun terakhir. Kami menghormati keputusan Kim Pengon dan menghargai kontribusinya terhadap tim. Dengan demikian, perpisahan Kim Pengon dengan timnas Malaysia diharapkan tidak meninggalkan dampak negatif dan justru membuka jalan bagi kedua belah pihak untuk mencapai tujuan masing-masing di masa depan.